Setan itu tidak mau dikalahkan kepandaiannya. Karena apa? Karena ada dua dalil. Satu, umat Islam dari lahir sudah disentuh setan. Tolong Bang Wahyu monitor. Oke. Ya, setan itu nggak pernah mau jadi saingan, ada saingan kepintarannya. Ya ini loh. Makanya kalian kesurupan, kesetanan. Tuh dalilnya. Tolong turun ke bawah Bang, supaya nggak fitnah itu. Dalilnya di mana? Kalian nggak sadar kan? Makanya kalian saya suruh baca. Ya, tuh. Rasulullah bersabda, setiap anak Adam akan disentuh setan ketika ia dilahirkan kecuali Maryam dan anaknya Isa. Muhammad termasuk, makanya dia apa? Kerasukan setan. Ini dalil ini. Makanya kalian kan kesurupan kan? Berhadapan saya sama saya hati-hati. Ya. Ayo, naik. Ada dua tuh dalilnya. Satu, disentuh setan. Yang kedua, darahnya dialiri setan. Tolong Bang Wahyu. Teman-teman tolong di follow Bang Wahyu ya. Bang Wahyu ini sudah kita sama-sama tuh ya. Jadi data saya kasih ke Bang Wahyu supaya bisa tolong dibukakan pakai laptop. Maaf ya teman-teman, saya rada-rada itu soalnya gaptek. Nih, dalil pertama itu dari lahir disentuh setan. Dalil kedua, darahnya dialiri setan. Bagaimana kalian gak kesetanan? Ini dalilnya sudah ada. Tuh. Sesungguhnya setan masuk kepada manusia lewat aliran darah. Apakah pernah ini dibahas sama Rifa? Untuk pengikut-pengikutnya? Nggak pernah, makanya kalian botol terus. Karena mereka tidak membuat kalian pintar di dalam keislaman kalian. Sudah tahu kan, saya ini kan congor saya ini kan selalu dalil. Congor saya selalu dalil. Makanya Rifa ketakutan. Ayo. Makanya umat Islam ini ya tidak pernah pintar di dalam beriman. Kecuali di luar itu ada yang S3, saya akui itu. Tapi untuk beriman dibikin botol. Karena apa? Karena setan gak mau ditandingin. Harus setan yang pintar. Naik, kalau jangan sepotong-sepotong naik. Ayo. Makanya saya gak mau ikut ajaran ini. Ajaran setan. Dulu gak pernah baca. Begitu saya baca, waduh. Sedangkan sesembahannya aja melihara setan. Pantes. Kita buka lagi Al-Anbiya 82 itu, nanti kembali ke sini. Dari sesembahan sampai kekasihnya sama-sama memelihara dan mengajarkan setan. Nih, yang kalian tunggang-tungging nih, melihara setan ini. Makanya ajaran-ajaran setan. Tolong diblok. Tuh, kamilah yang memelihara, atasnya setan itu. Dulu saya nggak tahu, begitu saya baca kaget saya. Udah tahu pelihara setan sesembahan, kok malah diikutin? Yang waras harusnya sadar. Yang waras harusnya sadar bahwa kalau sudah sesembahan memelihara setan, automatically ajarannya ajaran setan. Ayo.
Makanya di Quran yang saya temukan, di Quran itu isinya ajaran-ajaran setan. Ajaran setan itu ajaran jahat. 1, boleh berzina. Silakan naik. Mumpung ada Bang Wahyu ini. Saya bukakan semua dalil-dalilnya. Bahwa di Quran itu isinya ajaran-ajaran setan atau ajaran jahat. Silakan naik. Direkam. At least waktu bikin BAP, polisinya dengar itu. Saya menunjukkan dalil. Silakan. Bahwa di Quran itu isinya, beberapa isinya ayat-ayat mengajarkan kejahatan. Silakan naik. Di mana saya memfitnahnya? Silakan naik, Munir. Saya akan tunjukkan. Yang 1, dalam Quran isinya mengajarkan perzinahan. Surat Al-Ahzab 51. Sekali lagi, dalil pertama. Di dalam Quran mengajarkan atau melegalkan perzinahan. Surat Al-Ahzab 51. Kita lihat. Silakan direkam. Tolong agak turun Bang, surah apa itu supaya nggak fitnah. Nih. Oke. Kita lihat di situ. Sudah direkam? Sekali lagi, salah satu dalil pertama bahwa Quran mengajarkan ajaran jahat atau melegalkan perzinahan. Saya bacakan ya. Kamu boleh menangguhkan menggauli siapapun yang kamu kehendaki di antara mereka 1 istri-istri. Kalau istri saya tidak mau bahas, karena di Islam itu boleh menikahi berapapun. Ya, saya nggak akan bahas, saya nggak masuk di situ. Mau digauli sehari 100 kali terserah. Tetapi yang saya mau bahas di luar istri. Ya, kita lihat. Selain istri-istri, dan sekali lagi ada dan di situ. Dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Berarti di luar istri boleh nggak di sini? Boleh. Ya, di luar istri apakah berzina atau tidak? Tolong jawab dengan jujur, pakai hatimu kalau masih ada yang waras. Ya, kita baca yang bawah. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali, yang kuning kita lihat, dari perempuan yang telah kamu cerai. Sekali lagi, kamu boleh menggaulinya kembali perempuan yang telah kamu cerai. Pertanyaan saya, mewik-wik perempuan yang sudah diceraikan itu berzina atau tidak? Tolong, kalau masih ada otak waras kalian jawab dengan jujur. Ayo. Sudah direkam? Supaya waktu saya dibikinin BAP, polisinya juga membaca dalil itu. Dalil pertama, bahwa tertulis dalam Quran melegalkan perzinahan di surat Al-Ahzab ayat 51 dan pelakunya adalah Muhammad sendiri. Ya, kita korelasikan ini. Ya, menggauli siapa yang dikehendaki, siapa itu? Bahwa wanita-wanita yang menghibahkan dirinya. Sekali lagi, wanita-wanita siapa? Wanita yang menghibahkan dirinya. Kita lihat korelasinya di mana? Di hadis. Setelah kita buka Quran, kita baca hadis ya teman-teman ya. Ya, wanita-wanita yang menghibahkan dirinya. Jadi perempuan-perempuan yang mau ngasih apemnya kepada baginda itu boleh. Ada hadisnya itu. Tolong dibukakan hadisnya Bang Wahyu. Teman-teman tolong disupport Bang Wahyu ya. Dia selalu bantu saya ya. Thank you. Tolong di follow ya teman-teman. Nih. Ini korelasinya sama yang kamu boleh menggauli siapapun yang kamu kehendaki. Ini salah satunya. Ya. Kita lihat. Kaula binti Hakim adalah termasuk salah seorang dari para wanita yang telah menghibahkan dirinya atau apemnya kepada baginda Nabi. Ya, ini ceritanya Kaula binti Hakim ini datang nih ke rumah baginda, padahal ada istrinya Aisyah. Sampai Aisyah bilang apa sama Kaula binti Hakim nih? Ya, kita lihat ini apa kata Aisyah. Ya, Aisyah berkata, tidakkah seorang wanita itu merasa malu saat menghibahkan dirinya kepada seorang laki-laki?
Tapi sayangnya Aisyah itu tidak dibela oleh suaminya, malah turun ayat memperbolehkan bahwa wanita itu boleh menghibahkan apemnya. Ya, saking keselnya istrinya, bininya, ya, bahwa tidak dibela oleh lakinya, malah turun ayat. Dia bilang apa? Jadi di sini ceritanya ada 3 orang ya, 1 Baginda, kedua Khawlah binti Hakim, ketiga istrinya. Ya, begitu turun ayat, Aisyah bilang apa terhadap suaminya? Nih, ya, aku berkata, ya, wahai Rasulullah, tidakkah aku melihat robmu kecuali robmu mempercepat hasrat Anda atau waktu kamu ngaceng? Jadi selama ini Aisyah berhubungan sama dia rumah tangga, nggak pernah lihat itu Allahnya datang. Allahnya datang kalau lagi libidonya naik. Itu, ya, setiap mau waktunya bangkit ini, si Tole turun ayat, baru datang Allahnya. Itu kata Aisyah, bukan kata saya. Ya, yang mengagetkannya teman-teman, ya, si kekasih Allah ini, si junjungan yang berakhlak mulia ini, dia menerima apemnya siapa si Khawlah binti Hakim itu. Kita buktikan siapakah Khawlah binti Hakim itu yang menyerahkan dirinya kepada Nabi atau menyerahkan apemnya kepada Nabi Muhammad. Kita lihat di screenshot ya semua dalilnya ya, supaya tahu kelakuannya bagindanya ini. Ini yang saya sebut bejat. Siapakah Khawlah binti Hakim yang memberikan dengan cuma-cuma apemnya itu kepada Nabi? Tuh dalilnya di screenshot ya, kalian baca sendiri kalau kalian gak males buat Islam. Thank you teman-teman sudah tap-tap layar, thank you supportnya ya. Kita bacakan di sini. Ya, bahwa Khawlah binti Hakim As-Sulamiyah, dia adalah seorang bibi Nabi atau tante, bahasa Bataknya nang boru. Sekali lagi, Khawlah binti Hakim ini tantenya Nabi sendiri atau bibi. Pertanyaan saya, kalau dia kekasih Allah, dia panutan, apakah pantas seorang junjungan, seorang akhlak yang mulia yang mencontohkan kebaikan, menerima apa tantenya? Taruhlah tantenya kegatelan, itu kan ada bininya itu, ya. Harusnya dia di depanmu. Tidak baiklah tante, tidak baik kau menyerahkan apemmu kepadaku. Aku keponakanmu. Ini yang kalian bilang bahwa berakhlak mulia. Adakah Ustadz yang bisa membela bagindanya? Apakah masih kalian bilang Baginda Muhammad itu berakhlak mulia? Ya, ini korelasi dari ayat Al-Ahzab 51 yang menyatakan melegalkan perzinahan yang dilakukan oleh si Mamat ini. Tolong di-share ke tempatnya Rifa atau ke gurunda-gurunda kalian. Tolong bantu kalian untuk menjelaskan ini. Ini kalian bilang berakhlak mulia, ya, menikmatin apem seorang bibi. Ini yang kalian jadikan panutan. Kalian tangisi rambutnya di dalam botol itu. Ini yang kalian tangis-tangisin itu. Dulu kalau saya nggak pernah baca, saya akan nangis juga mungkin. Teman-teman maaf ya di bawah ya, karena ada satu kendala, hostnya tidak bisa membesarkan dari tadi.
Ya, harus di restart dulu. Ya, buat Rusli, kamu baru naik ya tadi. Saya nggak mungkin bisa masuk Komal Islam. Tadi teman-teman tanya sama teman-teman di bawah, alasannya kenapa. Jadi paling baik kalian share ke teman-teman Islam, ya, kalian ke gurunda kalian supaya keluar kandang. Ya. Ini. Ini yang kalian bilang, ya, punya akhlak mulia, akhlak yang baik, panutan semua panutan umat Islam. Tolong teman-teman, ya kita ulangin ya, siapakah wanita-wanita yang menghibahkan dirinya? Tolong kembali ke tadi Bang Wahyu, thank you Bang Wahyu, supaya nanti di screenshot, teman-teman banyak pengen tahu dalilnya, tolong di screenshot ya. Dalilnya di mana? Ya. Kalian screenshot, nanti kalian baca sendiri ya yang lengkap ya. Terus setelah dalil ini, siapakah wanita-wanita yang menghibahkan dirinya? Namanya salah satunya Khawlah binti Hakim. Ya. Nanti setelah kalian baca ya, siapakah Khawlah binti Hakim itu? Dalilnya ada di setelah ini. Ini. Kita semua belajar sama-sama teman-teman ya. Tidak mungkin saya mengimani ajaran-ajaran bejat ini. Tapi at least saya penasaran. Saya baca ternyata ajaran bejat. Ya. Bagaimana kalian Islam ya punya kualitas berilmu dalam hadis maupun Quran, sementara gurunda kalian tidak pernah mengajarkan dan membacakan hadis-hadis ini? Kalian tuntut dong. Ya. Kan kalian bilang kan mereka kan lebih tahu daripada kalian. Bagaimana kalian masih bilang bahwa junjunganmu itu berakhlak mulia, sementara dalil yang tulis kebejatannya? Memang miris ya teman-teman ya. Setelah saya baca-baca dalil, miris sekali teman-teman ya. Miris sekali. Ya. Makanya banyak yang bilang sekarang kan ternyata mau kondo. Betul. Dia memperbanyak istri itu cuma modal. Mau kondo itu apa sih artinya? Yaitu ya. Cuman karena sawat dia memperbanyak istrinya. Makanya banyak yang bilang tuh teman-teman itu kemarin mau kondo, betul sih dalilnya memang tertulis itu. Ya. 9 istrinya dikasih makan sayur basi. Ya. Yang penting bisa disogrok. Kasih sayur basi, gak apa-apa. Tolong dibukakin Pak Wahyu, ada 2 itu dalilnya. 9 istrinya dikasih makan sayur basi. Bang Wahyu punya nggak? Saya kadang-kadang sampai ini ya teman-teman ya. Begitu saya baca semuanya memang benar-benar bajingan memang orang ini. Udah mengajarkan kejahatan, tidak menghargai wanita. Ada dua dalilnya. Satu ya. Sahih Bukhari 1927. Sahih Bukhari 1927 kita lihat si Mokondo ini. Kita lihat ya, dalil pertama. Ya, kita baca ya. Teman-teman yang di bawah kalau berkenan di screenshot
supaya kalian tahu juga meskipun kalian tidak imani. Kita baca. Dia pernah dalilnya di mana sudah ditunjukkan dalilnya supaya tidak fitnah di sini. Jadi ada yang rekam tuh ya di bawah. Nih, Sahih Bukhari, bukan Doif Bukhari. Ya, sanadnya jelas, perawinya jelas nggak bang? Coba dibuktikan bang. Tuh. Ya. Maaf ya, kelas saya nggak kaleng-kaleng. Ya, kita lihat. Dia pernah di sore hari bersama Nabi Sallallahu Wasallam dengan hidangan roti terbuat dari gandum dan sayur yang sudah basi. Sungguh Nabi, ya, tuh. Sungguh Nabi menggadaikan baju, bentar pelan-pelan. Sungguh Nabi, ya, telah menggadaikan baju besi beliau kepada seorang Yahudi untuk mendapatkan makanan di Madinah. Lalu dengan itu beliau mendapatkan gandum. Ingat ya, untuk dapetin gandum aja dia harus nggadein baju. Ya. Jadi meskipun dia sudah gadein baju tetap dikasih makan sayur basi. Jadi bajunya itu cuma beli gandum, tapi sayurnya tetap pakai sayur basi. Ya. Nih, si Mokondo itu. Dan sungguh tuh lihat ya. Tuh. Beliau tidakkah ada satu malam pun yang berlalu, ingat ya, tidakkah ada satu malam pun yang berlalu pada keluarga Muhammad di mana ada sah dari gandum atau sah roti, padahal beliau memiliki 9 istri. Bisa bayangin? Menghidupi 9 istri, tiap hari dikasih makan sayur basi. Yang penting habis dikasih makan sayur basi disogrok. Ayo. Ya, yang Rifa bilang-bilang itu ya, di tengah-tengah di biji itu ini loh. Bagindamu cuma modal biji. Hmm? 9 orang tiap hari dikasih makan sayur basi. Meskipun sudah menggadaikan baju tetap. Coba diturunkan lagi hadisnya. Thank you Bang Wahyu. Di screenshot ya teman-teman ya. Dibaca ulang. Sanadnya, perawinya, semua jelas. Tolong dilihatkan sanad dan perawinya. Ya, jadi waktu direkam, dibikin BAP ya, at least polisnya juga baca itu. Ya, bahwa si Mokondo ini memberi makan sayur basi kepada 9 istrinya. Apakah dalilnya cuma satu? No. Sementara ini saya dapat 2 ya teman-teman. Nggak tahu yang lainnya mungkin punya lagi. Satunya di Tirmizi 1136. Sama itu. Cuman yang satunya itu makanan bau. Astagfirullahaladzim. Kenapa kiri ya? Yang saya herankan harta rampasannya karena tidak barokah. Mungkin dibuat judol kali. Harta rampasannya kemana semua itu? Karena nggak barokah kan? Iya ada 6 hadis kan. Saya cuma 2 aja, jangan banyak-banyak bang. Tuh banyak loh. Mengatakan bahwa dia Mokondo hadisnya banyak itu. Tuh di screenshot semua teman-teman. Ya, di screenshot semua. Ingat ya, selama gurunda dan polemikus itu mengobrak-abrik Alkitab tanpa tanggung jawab, saya pribadi akan membongkar ajaran bejat si bejat ini dan ajaran setan yang ada di Quran. Ya, ayo, naik Bayu. Bagaimana menurutmu sama si bejat ini Mokondo ini? Tuh, yang di Tirmizi bukan? Satu lagi dalilnya, biar puas mereka. Kita lihat kelakuannya Mokondo ini. Yang penting naik terus. Yang penting latu-latu tegang terus. Sogrok terus. Biar dikasih makan sayur basi, yang penting bisa nyogrok.
Tuh. Aku berjalan menemui Nabi wassalam dengan membawa roti gandum dan lemak yang tidak berbau. Sedangkan baju perangnya digadaikan kepada orang Yahudi dengan 20 sah makanan yang diberikan kepada keluarganya. Suatu hari aku, coba agak naik lagi bang. Aku telah mendengar beliau bersabda, tidakkah keluarga Muhammad memasuki waktu sore, ya, dengan capun kurma tidak pula satu pun biji-bijian. Padahal saat itu beliau memiliki 9 istri. Tuh, lemak yang berbau. Mau kondo nggak ini? Tolong diketik di bawah. Mau kondo nggak ini? Tolong diketik 100 orang. Baginda mau kondo nggak? Ayo. Ya. Jadi jangan pernah kalian bahas LGTV, kalian bahas apapun. Nanti kalian ketampar sendiri dengan dalil yang saya punya. Ya.